memerintahkan Danu untuk berjaga-jaga di luar? Apakah itu Y atau AA atau? Danu ini sebetulnya tahunya bahwa Y ini akan memberikan pelajaran kepada para korban ini adalah pada tanggal 17 Oktober 2021 itu. Malam sebelum kejadian sekitar jam 9. Danu dipanggil, Kadia kesini tolong bantu Mamang mau ngasih pelajaran dan curhat tadi itu masalah yayasan tidak diberikan uang begitu. Nah, Danu memang disuruh oleh Y. Jadi peran Danu ini murni memang disuruh oleh Y, tidak lebih, tidak ada hal lain gitu. Danu kemudian peran Mimin itu sendiri di sini. Kalau peran M itu sebetulnya menurut pengakuan Danu adalah M ini datang belakangan gitu ya. M datang belakangan setelah tindak pidana itu terjadi, terus kemudian M ini membersihkan jasad itu, tubuh itu dengan air begitu. Jadi bisa dibilang ini mungkin ya untuk menghilangkan jejak begitu, untuk menghilangkan sidik jari agar perkara ini tidak menjadi terang begitu. Ada satu Bang yang ditanyakan pada saat eksekusi itu kan mereka memiliki masing-masing kamar ya, tetapi pada saat itu Amel dan Ibu Tuti tinggal dalam satu kamar atau beda kamar Bang? Pada saat itu Amel dan Ibu Tuti tinggal dalam satu kamar, tidur dalam satu kamar gitu. Jadi lampu gelap semua. Jadi pada saat Danu datang mengantarkan tersangka Y ini, Danu disuruh jaga di luar. Di luar itu di samping garasi. Sudah di situ aja, Danu parkir motor di situ, tinggal di situ menunggu di situ sampai dari jam 9 sekitar sampai jam 12 gitu. Nah, memang Danu melihat pada saat itu kondisi lampu memang padam gitu ya. Padam, terus kemudian pada saat yaitu tadi Danu masuk ke dalam pada saat ada dipanggil sama tersangka Y itu memang, dan ada teriakan itu memang korban Amel dan korban Ibu Tuti ini memang ada dalam satu kamar gitu. Itu di kamar depan. Iya. Bang, ini direncanainnya dari kapan sih pengakuan? Kalau dari Danu tidak tahu persis rencananya kapan ya. Tapi kalau kami melihatnya tindak pidana yang serapi ini, sebersih ini dan diungkapkan lama ini pasti butuh proses untuk perencanaannya. Gitu. Tidak 1-2 hari atau tidak 1-2 minggu, tidak mungkin yang begini ini. Nah, cuman Danu dikasih taunya pas malam kejadian gitu. Jadi kejadian itu kan sekitar jam 12 lebih. Danu ini dipanggil setelah selesai main warnet. Danu ini dipanggil sama tersangka Y, disuruh Danu tolong bantuin. Sama Danu bilang, bantuin apa Mang gitu ya. Nah, terus kemudian udah bantuin saja. Akhirnya pulang ngambil motor, terus kemudian ke TKP. Nah, dalam perjalanan ke TKP, Danu melihat motor tersangka Y ini di Pecel Lele. Nah, disitulah Danu akhirnya mampir, terus mereka berdua ngobrol, berbicara gitu ya tentang tentang kejadian begitu. Nah, bagaimana prosesnya ini? Di situ tersangka Y curhat ya masalah rumah tangga, masalah yayasan begitu. Intinya dia kecewa berat dengan korban ini. Terus kemudian Danu tersangka Y ini menyatakan bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada kedua korban dan Danu diminta membantu begitu. Pemahaman Danu memberikan pelajaran ya tidak sejauh ini mungkin ya, tidak sejauh sampai membunuh ini begitu. Nah, taunya Danu tentang rencana-rencana itu ya pada saat malam itu tadi, pada saat di Pecel Lele itu tadi, sebelum kejadian. Bang, itu satu Bang, itu kan kita semua tahu ya bahwa mayat ditemukan di dalam mobil Alphard nih. Apakah memang dalam hal ini tahu juga, udah dikasih tahu oleh saksi Y ini, tersangka Y ini, bahwa ini jenazah akan dibuang atau gimana Bang itu Bang? Tidak ada instruksi Danu itu tidak sampai sejauh itu. Danu itu instruksi hanya disuruh menjaga di luar, terus kemudian suruh ngambil golok dia jika diminta begitu. Jadi kalau diminta saja harus mengikuti, harus ketika disuruh harus mengikuti itu saja. Iya. Jadi Danu tidak tahu rencana bahwa
bagaimana proses pembunuhan, kapan akan dilakukan pembunuhan, terus setelah pembunuhan itu bagaimana, begitu. Ya. Terus untuk merapihkan itu seperti apa, itu Danu tidak dikasih tahu. Jadi itu on the spot aja, langsung pada Ya. saat setelah kejadian atau pada saat kejadian instruksi itu muncul begitu. Bang, kondisi Danu sekarang seperti apa sih Bang? Kalau kondisi Danu sekarang lebih tentunya ya setelah menahan sedemikian lama beban gitu ya, kita melihatnya lebih plong, lebih segar gitu ya, lebih apa ya, menjalani hidup itu lebih semangat begitu ya. Tidak pada saat pertama atau sebelum kejadian ini itu Danu terlihatnya tidak seperti itu. Jadi lebih pede, lebih bersemangat lah menjalani hari. Artinya ada kekuatan yang ketika beban itu sudah terlepas begitu akan menjadi plong begitu. Kemudian ini satu lagi nih, terkait barang bukti yang disita, helm katanya pernah dipakai sama Danu. Apakah itu dalam rekonstruksi tadi malam diperagakan atau gimana? Mau ada yang jadi helm itu semalam tidak pernah dibahas, tidak pernah dikonstruksikan. Jadi semalam itu hanya membahas masalah bagaimana Danu datang, terus bagaimana Danu setelah datang itu bagaimana, instruksi Pak Y ini apa, terus kemudian kejadian pembunuhan ini seperti apa, setelah selesai pembunuhan ini seperti apa. Jadi masalah helm tidak dijawab sama sekali, tidak dipraktekkan atau direkonstruksikan sama sekali. Bang, ada pesan nggak sih Bang dari Danu kepada pengacara atau ke keluarga sendiri? Ada yang mau lanjut? Jadi pesan Danu kepada kuasa hukum gitu, begini. Awal dari kasus ini sampai terbongkar adalah pertama memang Danu kita lihat ingin melepaskan beban ini, membuka, tapi karena tekanan yang dialami ya sedemikian berat ini, kemudian kami mencoba menggali setelah kejadian dia di BAP di Polda terakhir kali itu kan ada sedikit titik terang. Nah itu kemudian kita mencoba naluri kami sebagai lawyer itu muncul di situ. Oh ini berarti terlibat Danu ini. Tapi kemudian bagaimana kita mengkonstruksikan bahwa perbuatan ini terjadi dengan sebenar-benarnya. Akhirnya Danu kita tanya, kita yakinkan hatinya, semangatnya untuk membuka ini dengan jaminan bahwa Danu nanti akan dilindungi, keluarganya akan dilindungi begitu. Jadi tidak perlu khawatir, perlindungan pun akan kita berikan secara ekstra. Kita minta perlindungan hukum ke pihak kepolisian dan kita minta perlindungan hukum ke pihak LPSK, dan itu sudah kita lakukan kemarin gitu. Nah, karena itu semua ada jaminan dan ada secara harapan ketika dia membuka perkara ini dia tidak akan jadi korban malah begitu. Nah, ini kemudian dilakukan oleh Danu begitu. Dan harapan Danu yaitu tadi bahwa perkara ini memang terbongkar dengan dengan seterang-terangnya dan masing-masing pelaku mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang diperbuat.